Kode keras dari Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar. Lebih baik hilang satu etnis daripada hilang satu ulama, yang bisa diartikan lebih baik musnah satu klan Habib keturunan Ubaidillah daripada golongan mereka selalu merendahkan dan menghancurkan martabat para ulama. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi. Ada hadis Nabi kan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya suatu suku, satu etnik itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama. Terus bagaimana habaib? Bukan Farathatul Anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, kau ngikuti pengawal. Jadi ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Karena ulama itu adalah tiang pancang langit. Beberapa tahun yang lalu, sebelum terjadinya polemik nasab kaum Habib yang dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa golongan kaum Habib adalah golongan keturunan palsu baginda Rasulillah, di mana-mana golongan mereka selalu merendahkan martabat para ulama, dikampanyekan kepada umat Islam bahwa golongan mereka derajatnya jauh lebih tinggi dan mulia daripada derajat para ulama, yang notabene para ulama tersebut adalah para kiai yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh umat Islam bangsa pribumi Nusantara. Sealim dan setinggi apapun keilmuan para kiai Nusantara oleh kaum Habib di hadapan umat Islam, para kiai tersebut dinyatakan masih lebih rendah derajatnya dibanding dengan golongan mereka dengan alasan klasiknya, yaitu karena di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulillah yang tidak dimiliki oleh seorang ulama, meskipun sang ulama tersebut keilmuannya sangat luar biasa. Bahkan dalam ajaran resmi mereka yang sempat tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah, namun dibongkar oleh Bahar Smith bahwa ajaran tersebut adalah thariqah resmi dari klan Bani Ubaidillah. Disebutkan bahwa derajat seorang Habib itu masih jauh lebih mulia dibandingkan dengan 70 orang ulama, yang mana dalam bahasa umat Islam, gelar ulama adalah gelar khusus untuk seorang yang luas ilmu agamanya dan juga mulia akhlak serta budi pekertinya. Itu semua adalah bentuk penjajahan spiritual yang nyata, yang artinya golongan mereka ingin menghancurkan martabat para ulama, supaya umat Islam ketika menghormati dan memuliakan para ulamanya tidak melebihi seperti ketika umat Islam menghormati dan memuliakan golongan mereka yang mengklaim sebagai zuriyah Rasulillah. Para ulama dibunuh karakternya, direndahkan derajatnya agar umat Islam lebih patuh dan tunduk kepada golongan mereka, dan hal tersebut bisa diartikan juga sebagai pembunuhan terhadap para ulama, yang mana dalam hadis Nabi seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa hilangnya satu etnik atau satu kaum itu masih lebih baik daripada hilang seorang ulama. Artinya, jika golongan kaum Habib terus mempertahankan ajaran menyimpangnya, menganggap diri mereka derajatnya jauh lebih mulia dibanding derajat para ulama, apalagi terus mendoktrinkan ajaran menyimpang tersebut kepada umat Islam bangsa Indonesia, maka itu artinya golongan mereka benar-benar ingin membunuh para ulama yang ada di bumi Nusantara, yang tentu saja kita tidak akan pernah bisa terima. Dan seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama kita, bahwa hilangnya satu etnik masih lebih baik daripada hilang seorang ulama, maka kami bangsa pribumi Nusantara sudah sangat siap untuk menerima perintah agar memusnahkan satu kaum yang selalu merendahkan derajat dan martabat para ulama pribumi Nusantara. Manhum, siapa itu ahli dzikir? Itu pondok pesantren, itu ulama. Maka itu Rasulullah mengatakan bahwa penting sekali ulama itu. Ada hadis Nabi kan, la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Lenyapnya suatu suku, satu etnik itu lebih ringan daripada hilangnya seorang ulama. Saya yakin betul Pak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sedang kasih warning ke sana.
Ini merupakan warning kepada Ba'al. Mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil, Sayyid jahil, Sayyid jahil. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saat bisa hilang. Kita semua tahu kan, kiai-kiai tersohor kita di pondok pesantren di Indonesia benar-benar majhulun fil ard walakin ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi, tetapi populernya di langit. Jadi ada pengandaian, lebih baik hilang satu etnik daripada hilang seorang ulama. Karena ulama itu adalah tiang pancang langit. Beliau berpesan dan kita harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Jangan pernah takut. Ulil haqqa walau kana murad. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Kami ingin mengembalikan sejarah. Karena kalau sejarah ini kita tidak perbaiki, maka umat Islam itu nanti akan banyak dikorbankan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Katakan hal yang sesungguhnya, bahwa jika ada orang yang sakit mental dan jiwanya, maka katakan saja dia adalah orang gila. Tidak perlu dihusnuzoni sebagai wali jadab atau apalah namanya, hanya karena dia adalah seorang Habib, atau karena dia katanya adalah cucu wali kutub, entah kutub selatan atau kutub utara. Orang gila dianggap mulia, dianggap sebagai walinya Allah Ta'ala, dicium tangan serta dimintai barokah kepadanya, maka sungguh kita bertanya-tanya sebenarnya yang gila itu kita atau orang tersebut yang jelas-jelas telah dicabut akal warasnya oleh Allah Ta'ala. Tidak sadarkah kita bahwa ini semua adalah akibat dari doktrin kaum Habib kepada umat Islam bangsa Indonesia, agar kita tetap memuliakan golongan mereka apapun keadaannya, dan ini merupakan imbas dari ajaran mereka yang selalu disampaikan kepada umat Islam bangsa Nusantara, bahwa seorang Habib meskipun jahlun, bodoh ataupun gila, maka dia tetap masih lebih mulia dibandingkan dengan seorang ulama. Kita mengajak umat Islam semuanya untuk berpikir waras menggunakan akal sehat yang telah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala, bahwa sungguh kita telah dibodohi sejadi-jadinya oleh kaum Habib si keturunan palsu Rasulillah, yang mana ketika kita tidak percaya tentang adanya wali jadab, maka kita ditakut-takuti oleh golongan mereka bahwa kita telah ingkar dari akidah Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, apakah akidah Ahlus Sunnah hanya diikuti oleh umat Islam di Indonesia saja karena fenomena orang gila yang dianggap sebagai walinya Allah Ta'ala hanya terjadi di Indonesia saja dan hampir tidak pernah kita jumpai fenomena tersebut di negara-negara Islam manapun juga? Apakah di negara-negara Islam lain tidak ada orang gila? Tentu saja ada, namun hampir tidak ada satupun dari orang gila tersebut yang dianggap sebagai walinya Allah Ta'ala seperti yang terjadi di negara kita. Ini adalah bukti yang sangat nyata bahwa hal tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan akidah Ahlus Sunnah. Namun ini hanyalah bentuk kebodohan nyata umat Islam bangsa Indonesia yang mau-maunya dibodohi oleh kaum Habib si keturunan palsu Rasulillah. Orang gila, katakan saja dia gila. Sadarlah, ini semua hanyalah bentuk manipulasi kaum Habib yang membodohi kita. Doktrin-doktrin mereka yang menyatakan bahwa seorang Habib meskipun dia gila, itu masih lebih mulia daripada seorang ulama, sungguh telah membunuh akal waras kita sebagai seorang manusia. Bayangkan saja, ulama yang kita hormati dan kita muliakan karena ilmu agamanya, karena telah mengajari dan mengenalkan kita kepada Allah Ta'ala, derajatnya direndahkan sehina-hinanya. Dinyatakan bahwa ulama kita tersebut tidak lebih mulia dari orang yang mengidap gangguan jiwa. Karena itu sangat tepat apa yang diwarningkan oleh Menteri Agama kita, yang bisa kita simpulkan sesuai dengan keadaan umat Islam bangsa Indonesia, bahwa apabila kaum Habib terus menganggap diri mereka lebih mulia dibandingkan dengan para ulama kita, apalagi terus mendoktrinkan ajaran menyimpang tersebut kepada saudara-saudara kita umat Islam bangsa pribumi Nusantara, maka bersiaplah
Pedoman kita sekarang adalah lebih baik musnah satu etnik kaum Habib keturunan palsu Rasulullah daripada para ulama kita terus-menerus direndahkan harkat dan martabatnya oleh golongan mereka.